persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Rajaku selamanya. Haleluya, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa. Kami persembahkan hidup kami kepadamu Tuhan, hanya kepadamu Bapa. Terpujilah Kau selamanya. Haleluya. Kami panggil Engkau Aba ya Bapa, karena kami tahu Engkau Bapa yang sungguh baik mengasihi kami. Kami ada kembali di minggu yang baru, di hari yang baru, bahkan berkat Tuhan selalu baru buat kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk berkat Tuhan, dan kami mau memulai hari kami, minggu kami Tuhan, bersama dengan Tuhan. Kami buka hati kami terima firman-Mu, berfirman buat kami di dalam nama Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin. Shalom saudara dikasih Tuhan, selamat pagi. Kembali kita ada dalam Morning Devotion, kita merenungkan firman Tuhan. Roma pasal 12, Roma 12 ayat yang ke-12. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita baca satu ayat ini, ada 3 pesan penting yang Tuhan mau sampaikan buat kita melalui Rasul Paulus. Saudara, penulis kitab Roma berkata, bersukacita dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Saya sebut ini 3 prinsip atau 3 kualitas hidup bagi orang percaya
Sama-sama bilang hidup saya harus berkualitas. Nah, kalau kita lihat kalimat demi kalimat, kata demi kata, ada 3 hal penting, tetapi semuanya ada katalah di belakangnya. Bersukacitalah, sabarlah, bertekunlah. Semuanya kalimat perintah. Kalau tidak pakailah, mereka menjadi kalimat bersukacita, happy, ya kan? Artinya kalimat, kata sifat begitu. Tetapi waktu dia ditambahlah di belakangnya, kita tahu kata bahasa Indonesia bahwa itu menjadi satu kalimat perintah. Artinya itu adalah satu keharusan. Nah, ini diperintahkan bahwa setiap jemaat Tuhan di kota Roma harus bersukacita. Nah, kalau kita bicara tentang sukacita, kalau sukacita dalam keadaan baik, sukacita dalam keadaan nyaman, sukacita ketika situasinya aman-aman seperti yang kita harapkan, gampang saudara. Kita sukacita nggak ada yang sakit, sukacita gampang. Kita sukacita gaji lancar, gampang. Kita sukacita waktu kita menanti satu janji dari orang yang baik atau dari orang yang kita bisa andalkan. Kita sukacita, wah bulan depan dia janjikan sesuatu yang besar, dan itu kemungkinan pasti gol, kita bisa bersukacita, ya kan? Gampang. Wah, nanti tanggal segini saya akan dapat bonus, tanggal segini saya akan terima janji yang diucapkan oleh bos saya mungkin, atau kerabat saya, atau saudara, atau orang lain siapapun. Kita bisa bersukacita. Tetapi firman Tuhan, bersukacita dalam pengharapan. Terkadang pengharapan itu belum tentu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Kita harapkan sesuatu terjadi di tanggal segini, di hari segini, tetapi belum tentu itu kita terima, belum tentu itu terjadi. Apalagi kalau yang janji manusia, saudara. Tetapi Tuhan firmankan, firman Tuhan katakan bahwa bersukacitalah dalam pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan yang kita taruh di dalam Tuhan, kita harus bersukacita. Kalau pengharapan kita taruh sama manusia, tidak akan pernah bisa memuaskan hidup kita. Semuanya pasti mengecewakan. Semuanya bisa membuat kita kecewa, sakit hati. Akhirnya kita pahit, saudara. Dan kalau pengharapan kita taruh pada Kristus, itu yang membuat kita bisa terus bersukacita. Yang mau bersukacita katakan amin. Haleluya. Yang kedua apa? Sabarlah dalam kesesakan. Kesesakan seringkali banyak masalah membuat kita sesak. Banyak persoalan membuat kita sesak. Kalau firman Tuhan ingatkan kita sabar, artinya kita harus bertahan, kita harus tetap kuat, kita harus tetap stay gitu ya, sabar, menanti waktunya Tuhan. Juga kita harus bicara tentang kesabaran, banyak hal saudara. Tetapi bicara sabar, bicara waktu, bicara karakter kita juga harus tetap kuat di dalam kesesakan. Nah, kesesakannya ini yang kadang-kadang gak enak. Kalau sabar sih sabar, saya banyak sabar. Tapi sabar situasi aman juga enak, masih ya oke lah. Tapi waktu dalam kesesakan, waktu dalam penderitaan, waktu dalam tekanan, betul gak kita masih bisa sabar? Benar gak kita masih bisa bertahan untuk bisa sabar? Aduh, ngadepin orang kayak gini kayaknya gak sabar. Aduh, ini penderitaan begitu lama, penyakit begitu lama datang dalam hidup saya. Benar gak saya bisa sabar dalam kesesakan? Ingat, sabarnya dalam kesesakan ya, bukan sabar dalam sesuatu yang baik, sesuatu yang enak. Sabar dalam kesesakan itu gak mudah saudara. Tetapi inilah satu prinsip hidup yang harus dimiliki oleh setiap kita orang percaya. Nah, memang tidak mudah, tetapi ayo kita belajar. Yang ketiga, yang terakhir, apa prinsip hidup kita sebagai orang percaya? Kita harus bertekun dalam doa. Saya mau ambil kesimpulan bahwa bertekun dalam doa ini adalah kalimat terakhir untuk kita bisa bertahan di poin yang pertama dan poin kedua. Bersukacita dalam pengharapan mungkin susah. Kemudian sabar dalam kesesakan juga susah. Tetapi ada janji Tuhan, ketika kita tetap bertekun di dalam doa, kita tetap percaya kuasa doa, kita tetap yakin bahwa masih ada kuasa Tuhan, disitulah Tuhan kasih satu berkat yang luar biasa. Disitulah Tuhan kasih satu pengharapan yang luar biasa. Waktu kita bertekun dalam doa, waktu kita tetap intim dengan Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Mungkin masalah kita masih ada, mungkin jawaban doa belum kita terima, mungkin persoalan tambah banyak, tetapi waktu kita tetap bertekun di dalam doa, di situ ada kekuatan yang Tuhan berikan buat kita, sampai kita menantikan janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, saya ambil kesimpulan dari 3 hal ini. Satu kata saudara, yaitu bertahan. Ya kan? Bertahan. Karena hari-hari ini banyak orang gak bisa bertahan.
nggak kuat bertahan. Situasi, pandemi, masalah, krisis, dan sebagainya yang kita hadapi, kita nggak bisa bersuka cita. Yang ada marah-marah, bersungut-sungut, emosi. Yang ada kita menyalahkan orang lain. Nggak sedikit orang menyalahkan Tuhan, ya kan? Tetapi akhirnya juga Tuhan ingatkan, sabar dalam kesesakan dan bertekun di dalam doa. Saudara, 3 kalimat ini, 3 kunci ini saya tarik satu kesimpulan, yaitu bertahan atau hold on. Bertahan di dalam Tuhan, berpegangan di dalam Tuhan, yang kita percaya. Waktu kita berpegangan dalam Tuhan, kita angkat tangan, dari surga Tuhan turun tangan menolong kita. Kalau kita lakukan 3 ini, 3 hal ini, 3 prinsip sebagai anak-anak Tuhan, kita tetap bersuka cita sekalipun dalam penantian pengharapan kita. Kemudian kita tetap sabar sekalipun dalam kesesakan. Mungkin himpitannya terlalu berat, tapi tetap sabar aja. Dan akhirnya tetap bertekun di dalam doa. Tekunnya di dalam doa, tekun dalam pujian, tekun dalam pengenalan akan firman Tuhan. Kalau kita lakukan 3 hal ini, ada sukacita, ada kesabaran, dan ada ketekunan dalam doa, maka saya percaya kita jadi anak-anak Tuhan yang akan melihat janji, berkat, kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Jangan tanya kapan waktunya, jangan mau tahu kapan saatnya Tuhan lakukan mujizatnya. Tetapi nantikanlah pertolongan Tuhan. Tidak pernah terlambat buat anak-anaknya yang menanti-nantikan dia. Yang percaya katakan yes, haleluya, haleluya. Sepanjang minggu ini saya berdoa, banyak berkat, banyak mujizat, dan saudara akan mengalami hal-hal dahsyat yang Tuhan nyatakan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami tetap bersuka cita dalam pengharapan, kami tetap bersabar dalam kesesakan, kami tetap bertekun dalam setiap doa-doa kami. Karena kami tahu Tuhan, penantian kami di dalam Tuhan, sukacita kami di dalam Tuhan. Dan ketika kami ada dalam kesesakan, kami juga percaya Tuhan yang akan senantiasa memberikan kekuatan ekstra buat kami. Dan ajar kami untuk tetap bertekun di dalam doa. Kami menanti-nantikan Tuhan, kami menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan seperti burung Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Dia berlari tidak menjadi lesu, berjalan tidak menjadi lelah, karena ada Tuhan yang memberikan kekuatan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Bahkan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga, rumah tangga, mungkin ada masalah besar yang mereka sedang hadapi, tapi kami percaya juga ada kekuatan yang luar biasa, lebih besar, yang pasti akan ada menolong setiap anak-anak-Mu. Bapak berkati sepanjang hari ini, hari berkat, hari mujizat. Sepanjang minggu ini, minggu sukacita, minggu kami akan lihat mujizat, minggu terobosan. Akan ada hal-hal dahsyat Tuhan nyatakan buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucapkan berkat. Kami siap berjalan bersama Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Jadilah anak-anak Tuhan yang berkualitas, yang punya sukacita, punya kesabaran, punya ketekunan di dalam doa. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.